Selamat pagi, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Marilah kita mendoakan doa pembangunan gereja Kristus Raja Andalas. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala penyertaan-Mu bagi segenap umat-Mu di paroki ini. Engkau senantiasa memberkati kami, sehingga dari tahun ke tahun umat-Mu bertambah dan semangat kebaktian meningkat. Kini kami membutuhkan gedung gereja paroki baru, di mana kami dapat beribadat dan merayakan sakramen-sakramen-Mu, agar Engkau berkenan mengalirkan rahmat-Mu kepada kami, supaya kami umat-Mu hidup rukun, damai dan sejahtera. Berkatilah segenap panitia pembangunan gereja ini agar sehat walafiat, dapat bekerja sama dengan baik dan penuh tanggung jawab. Bangkitkanlah sukacita dan kegembiraan dalam diri mereka, sehingga mereka semakin dapat mengabdikan diri dengan tulus ikhlas. Sudilah kiranya Engkau mengetuk pintu hati umat-Mu, agar mereka rela mendukung pembangunan gereja ini, dengan menyumbangkan doa, dana, tenaga dan pikiran yang sangat diperlukan untuk membangun dan menyelesaikan pembangunan ini. Berkatilah para donatur dan semua orang yang mendukung pembangunan gereja kami, agar mereka lebih sejahtera lagi. Berkatilah juga para tukang dan pekerja, berilah kesehatan yang cukup, dan jauhkanlah mereka dari mara bahaya, agar dapat bekerja dengan tenang dan penuh sukacita membangun rumah-Mu ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Santa Maria, Bunda kami dan Bunda Gereja, doakanlah kami. Mari kita mendoakan doa masa Advent, puji syukur nomor 86. Puji syukur nomor 86, doa masa Advent. Ya Allah, Bapa yang Maha Kudus, kami bersyukur kehadirat-Mu, karena lewat masa penantian ini, Engkau menjanjikan Juru Selamat, yakni Yesus Kristus Putra-Mu. Kedatangannya dinubuatkan oleh para nabi dan dinantikan oleh perawan Maria dengan cinta mesra. Dialah Adam baru yang memulihkan persahabatan kami dengan Dikau. Ia menolong yang lemah dan menyelamatkan yang berdosa. Ia membawa damai sejati bagi kami dan membuat semakin banyak orang mengenal Engkau dan berani melaksanakan kehendak-Mu. Ia datang sebagai manusia biasa untuk melaksanakan rencana-Mu dan membukakan jalan keselamatan bagi kami. Pada akhir zaman, Ia akan datang lagi dengan semarak dan mulia untuk menyatakan kebahagiaan yang kami nantikan. Kami mohon kelimpahan rahmat-Mu, agar selama hidup di dunia ini, kami selalu siap siaga dan penuh harap menantikan kedatangannya yang mulia, agar pada saat Ia datang nanti, kami Kau perkenankan ikut berbahagia bersama Dia dan seluruh umat kesayangan-Mu, sebab Dialah Tuhan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Doa Malaikat Tuhan, puji syukur nomor 15. Maria diberi kabar oleh Malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus.
Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami yang Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita siapkan lagu pembuka Mada Bakti 316. Mari kita berdiri. Marilah bersukacita bersama Bunda Maria, giram penuh pengharapan menantikan kelahiran. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Selamat pagi saudara-saudari yang terkasih. Selamat bertemu dalam perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini. Baik-baik kita yang hadir secara langsung mengikuti perayaan Ekaristi mengawali hari ini, maupun yang mengikutinya dari rumah masing-masing lewat live streaming, di mana pada hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa. Merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa dosa ini adalah ajaran gereja yang disahkan oleh Paus Pius ke-9 pada tanggal 8 Desember 1854, bahwa perawan suci Maria sejak saat pertama perkandungannya oleh rahmat yang luar biasa dan oleh pilihan Allah yang Maha Kuasa, karena pahala Yesus Kristus penebus umat manusia telah dibebaskan dari segala noda dosa asal. Karena Maria dipilih menjadi bunda penebus, maka ia dianugerahi karunia-karunia yang layak untuk tugas yang amat luhur. Malaikat memberi salam kepada Maria sebagai penuh rahmat. Karena penuh rahmat, maka Maria dapat memberikan persetujuannya kepada pernyataan panggilannya, bahwa Maria sejak saat pertama ia dikandung dikaruniai cahaya kekudusan yang sangat istimewa dan hanya terjadi berkat jasa Kristus
Allah telah memilih dia sebelum dunia dijadikan supaya ia kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Dan lewat kekudusan yang diperoleh oleh Maria ini, tentu kita diajak untuk senantiasa mau dan ingin juga menjaga kekudusan kesucian yang telah kita terima lewat pembaptisan, di mana kita digabungkan menjadi anggota gereja. Karena kalau kita lihat gereja, sifat gereja itu satu, kudus, katolik, dan apostolik. Itu akan menjadi suatu kekuatan bagi kita. Tetapi dalam mengarungi kehidupan ternyata kita seringkali banyak jatuh ke dalam dosa. Maka supaya kita semakin layak merayakan peristiwa penyelamatan, mari di hadapannya kita hening mohon pengampunan atas segala kelemahan, kekurangan, dan dosa-dosa kita. Kita hening sejenak. Kita siapkan refrain tobat, puji syukur 355. Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan rahmat penebusan yang masih akan diperoleh, Engkau menjauhkan segala noda dari hati Santa Peran Maria sejak saat penciptaannya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau telah memilih Santa Peran Maria sebagai ibundamu yang pantas dalam penjelmaanmu. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau telah menanyakan kesediaan Santa Peran Maria melalui malaikat Gabriel, dan dengan demikian tetap menghormati kebebasan manusia. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan 356. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus
Kristus Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi, ya Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Dalam perayaan Ekaristi kita pada pagi hari ini, kita bersyukur dan berterima kasih atas pendampingan Tuhan lewat semangat Bunda Maria bagi Legio Maria Hati Tak Bernoda yang boleh merayakan hari ulang tahun Legio yang ke-68 hari ini. Kemudian juga membawa dalam doa kita Pance Nurkolik yang baru selesai operasi di mana ada tumor di kepalanya. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam diri perawan Maria yang dikandung tanpa noda, Engkau telah menyiapkan kediaman yang layak bagi putramu, sebagaimana Engkau telah membebaskan dia dari setiap noda dosa. Semoga berkat doanya Engkau pun memperkenankan kami sampai kepadamu dalam keadaan suci murni. Kami bersyukur atas semangat dan iman yang diperlihatkan oleh Bunda Maria, sehingga kelompok-kelompok juga senantiasa mengikatkan diri kepada dia sebagai Bunda Penebus, utamanya bersama dengan Legio Maria Hati Tak Bernoda yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-68 pada hari ini. Semoga usia yang Kau percayakan kepada Legio kami ini semakin menyemangati mereka, mempersatukan mereka, sehingga seluruh anggotanya akan senantiasa sungguh semakin mengarahkan hidupnya kepada dalam seluruh tugas pekerjaan Kau percayakan, sehingga Legio ini menjadi suatu wadah yang mengikat mereka untuk semakin menghadirkan kemuliaan-Mu, sehingga berkat-berkat-Mu semakin boleh dinikmati. Juga bersama dengan Pance Nurkolik yang baru saja selesai operasi, moga-moga dengan segala yang dinyatakan kepadanya, saudara kami ini memperoleh yang terbaik, karena kami percaya segala sesuatu yang kami upayakan dengan baik dan sedang pengharapan akan Kau nyatakan kepada saudara kami ini. Semuanya ini kami aturkan kepada-Mu melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa.
Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Sabda Allah dari kitab Kejadian. Di tanah Mesir, Yusuf pura-pura menuduh adiknya Benyamin mencuri. Maka tampillah Yehuda mendekati Yusuf dan berkata, "Mohon bicara tuanku. Izinkanlah hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku. Dan janganlah bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hamba ini, masih adakah ayah atau saudaramu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang sudah tua dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, dan hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka, yang seibu. Sebab itu ayah sangat mengasihi dia." Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, "Bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia." Lagi tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, "Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama kalian, kalian tidak boleh melihat mukaku lagi." Setelah kami kembali kepada hambamu, ayah kami, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, "Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi mereka." Tetapi jawab kami, "Kami tidak dapat pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu, apabila adik yang bungsu tidak bersama-sama kami." Kemudian berkatalah hambamu, ayah kami, "Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kami ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan daku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka." Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya, setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran oleh orang-orang Mesir dan seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada mereka, "Marilah mendekat." Maka mendekatlah mereka. Kata Yusuf lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kalian jual di Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kalian menjual aku ke sini. Sebab demi keselamatan hidup kalianlah Allah menyuruh aku mendahului kalian ke Mesir." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyi
melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Puji syukur 954. Haleluya. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan
kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Bunda Maria dikandung tanpa noda. Dan ini seperti yang kita dengarkan dalam pembukaan tadi, bahwa ini menjadi doktrin ajaran sejak dari awal untuk menjaga supaya apa yang kita akui dan kita imani sehubungan dengan kehadiran putranya secara manusiawi itu tetap sungguh menjadi Allah sepenuhnya. Maka penjagaan ini, Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, perlu mendapat penekanan sejak dari awal. Kita mendengarkan bahwa apa yang terjadi pada diri Bunda Maria itu sungguh adalah kuasa dan kasih Tuhan semata. Dan sangat jelas sebenarnya dalam bacaan Injil pada kesempatan ini, terlebih kalau kita sebenarnya hari ini bisa bacaan itu ada bacaan pertama, bacaan kedua, kemudian bacaan Injil, gerakan seperti hari Minggu, karena perayaan ini menjadi sesuatu yang penting dalam gereja kita, di mana Bunda Maria sungguh menjadi awal dunia bagi Sang Juru Selamat lewat kesediaannya. Dan dengan demikian Bunda Maria juga itu dijaga sejak dari awal, sehingga kalau menjadi bagian dari bacaan pertama dari kitab Kejadian itu, bahwa kalau manusia pertama dulu jatuh ke dalam dosa karena ketidaktaatannya, lalu membuat kekudusan Tuhan itu di Taman Eden. Kita tahu bahwa Taman Eden adalah lambang kebahagiaan, kehidupan yang sempurna sebenarnya sejak dari awal. Tapi karena manusia mau dan ingin untuk mengikuti pikiran hatinya sendiri, akhirnya melakukan apa yang menjadi bujukan setan, digambarkan dengan ular pada saat itu. Akhirnya manusia jatuh ke dalam dosa. Dan anehnya bahwa di sana pada saat Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, lalu Tuhan mulai berjalan-jalan di Taman Eden, lalu manusia itu mulai merasa malu. Lalu Tuhan Allah berfirman kepadanya, siapakah yang mengatakan bahwa engkau telanjang? Kesadaran itu membuat manusia bahwa ternyata setelah jatuh ke dalam dosa, maka dia mulai merasa malu di hadapan Allah. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, pada saat Tuhan datang berjalan-jalan di Taman Eden, lalu mulai dialog dan mulai merasa bahwa dia semakin jauh dari Tuhan dan tidak pantas, tidak layak dan seterusnya karena telah melakukan dosa. Tetapi syukurlah Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Taman Eden itu bisa dibuka kembali, tanda kekudusan lewat kesediaan Bunda Maria untuk menerima tawaran dari Tuhan sendiri, walaupun baginya sulit untuk dipahami dan dimengerti. Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Saya belum bersuami. Karena dalam pikiran pada saat itu, pikiran manusiawi, seorang wanita itu hanya bisa mengandung kalau dia sudah berkeluarga, dia sudah bersuami dalam seluruh perjalanan hidupnya. Lalu dikatakan oleh malaikat, kuasa Allah akan menaungi engkau, jangan takut dan seterusnya, jangan ragu. Lalu akhirnya
Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Berbeda dengan manusia pertama tadi dalam Taman Eden, saling mempersalahkan, saling menuduh dan seterusnya. Pada saat Adam dipersalahkan, lalu dia mengatakan, wanita yang kau hadirkan itu yang memberikannya kepadaku. Lalu wanita itu mengatakan, ular yang kau ciptakan Tuhan yang memperdaya aku, dan seterusnya. Itulah sikap kita manusia. Tetapi kekudusan dan kuasa Allah kalau dipelihara sejak dari awal, Bapak Ibu Saudara terkasih, maka apapun resiko dari suatu pilihan kehidupan, tanggung jawabnya harus dipertanggungjawabkan di depan Tuhan, seperti yang dibuat oleh Maria. Maka lihat komitmen yang dibuat oleh Bunda Maria, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, utamanya kita yang senantiasa menyatukan diri kita dengan Allah dalam doa-doa dan pengharapan lewat Bunda Maria. Tentu pertama karena Maria itu sungguh kudus sejak dari awal. Kudus artinya Allah yang sungguh berperan di dalam seluruh kehidupan, dan sekaligus juga sebagai manusia merelakan seluruh hidupnya untuk dikuasai oleh Tuhan sendiri, karena satu-satunya yang kudus hanya Allah saja. Dan kekudusan ini, Bapak Ibu Saudara terkasih, sebenarnya kita juga telah terima pada saat kita dibaptis menjadi anggota gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dan untuk itulah dalam banyak pengalaman kehidupan Bapak Ibu Saudara terkasih, kalau mendapatkan kekudusan dan kesucian atau kemurnian hati, seringkali kita datang di hadapan Allah melalui Bunda Maria, karena dia sendiri sungguh terpelihara kudus sejak dari awal, bukan hanya karena kuasa Tuhan, tetapi dia sendiri memelihara kekudusan itu dalam segala hal. Banyak pengalaman-pengalaman mengenai hidupnya dalam kitab suci kita bisa dengarkan, dan salah satu yang mengawali pada hari ini bahwa dia dengan penuh iman itu menyerahkan seluruh hidupnya. Lalu dalam proses perjalanan hidup seterusnya, berhadapan dengan tugas perutusannya, dia sungguh menjaga hal itu dengan selalu patuh setia dalam beribadah, berdoa, mempersatukan diri dengan Tuhan. Maka lewat semangat hidup doa yang diperlihatkan oleh Bunda Maria, kita pun seringkali berdoa kepada putranya, berdoa kepada Tuhan lewat Bunda Maria, karena seorang ibu pasti akan jauh lebih memahami, mengerti tentang apa yang menjadi kerinduan dan keinginan kita, anak-anaknya. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, suatu devosi dalam gereja kita yang mau dan ingin selalu memelihara kesatuan kita dengan Allah. Walaupun hal ini mungkin belum begitu diupayakan oleh saudara-saudari kita, tetapi di Toraja Bapak Ibu Saudara terkasih, kebanyakan pendeta muda itu sekarang sudah memakai rosario. Lalu dalam banyak hal mereka mengakui bahwa ternyata seorang tokoh dalam kitab suci itu dalam gereja yang harus sungguh menjadi panutan tokoh iman adalah Bunda Maria. Dan dengan demikian, apa yang mungkin bagi banyak orang ini tidak mungkin, tetapi bagi kita yang percaya kepadanya akan sungguh menjadi suatu kekuatan. Bersama Bunda Maria kita senantiasa mempercayakan seluruh hidup kita, seluruh usaha rencana-rencana kita, karena dia adalah pendoa bagi kita, karena dia telah dan senantiasa kudus, karena menyediakan seluruh hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Kita hening sejenak. Setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mencoba merenungkannya, mari kita meneguhkan iman kepercayaan kita dengan daraskan syahadat singkat. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa,
kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita yang telah membebaskan Maria sejak awal mula dari noda dosa, dan kita menjawab, Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi gereja Yesus Kristus di dunia yang merupakan persekutuan orang-orang yang berdosa namun terpanggil untuk menjadi kudus berkat kasih karunia Allah. Ya Bapa, semoga kemurahan Allah yang tak terbatas menjadi nyata melalui cinta kasih manusiawi kami satu sama lain ini. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi para imam dan semua orang lain yang bertugas mewartakan kabar baik, ya Bapa, semoga para pewarta Injil tetap menyatakan kepada dunia bahwa kekuasaan dosa telah dimusnahkan oleh kasih karunia Allah. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi dunia, ya Bapa, semoga dosa yang menampakkan diri di dunia ini dalam berbagai bentuk dikalahkan oleh kasih kami satu sama lain, serta kemantapan kami untuk selalu memperjuangkan perdamaian dan keadilan. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita sendiri serta mereka yang kita cintai, ya Bapa, semoga kebaikan di dalam diri kami lebih kuat daripada kejahatan yang ada dalam diri kami dan orang-orang di sekeliling kami. Marilah berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Kami bersyukur dan berterima kasih atas rahmat pendampingan-Mu bagi Legio Maria Hati Tak Bernoda yang Kau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-68 pada kesempatan ini. Semoga tanda kehadiran mempersatukan anggota Legio kami ini sungguh semakin meneguhkan dan menguatkan setiap anggota, sehingga di dalam memperjuangkan kehidupan setiap anggotanya sungguh menjadi cerminan kasih setia-Mu dan senantiasa menjaga iman yang teguh untuk boleh membuat seluruh paroki kami ini menjadi semakin cemerlang, dan akhirnya dari dalam kebersamaan kami sebagai satuan umat-Mu di paroki ini akan semakin nyata kemuliaan-Mu bagi masyarakat di sekitar kami. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang menantikan penyembuhan, terlebih Pance Nurkolik yang baru selesai operasi. Semoga dengan operasi yang dinyatakan kepada saudara kami Pance Nurkolik ini, dia semakin pulih dari penyakitnya. Berkati seluruh sarana pengobatan, para dokter, perawat suster dan siapa saja yang menangani, bahkan seluruh keluarga. Moga-moga semuanya itu sungguh menjadi tanda penyembuhan baginya. Dan dengan demikian saudara kami ini suatu saat boleh pulih dari penyakitnya dan senantiasa semakin mengarahkan hidupnya kepada kemuliaan-Mu. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Juga senantiasa kami percayakan ke dalam tangan penyelenggaraan kuasa kasih-Mu seluruh usaha rencana-rencana kami hari ini. Biarlah dengan semangat Bunda Maria dan berkat iman yang diperjuangkan oleh Bunda Maria, kami memperoleh yang terbaik. Karena seluruh usaha itu Engkau campur tangan dalam seluruh kehidupan kami. Marilah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah umat-Mu. Allah segala rahmat, rencana-Mu terhadap dunia serta manusia melampaui segala dugaan kami.
Semoga kami tetap percaya pada kekuatan kasih-Mu yang menyelamatkan, sehingga seturut teladan Bunda Maria, kami selalu berani memberikan diri kami sepenuhnya kepada Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Mada Bakti 233. Terimalah roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah, berkatilah persembahan bersahaja, terimalah ya Bapa, terimalah. Satukan dengan kurban Yesus Kristus Putra-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah syukur kami atas segala kurnia-Mu, terimalah ya Bapa, terimalah. Marilah berdoa Bapak Ibu Saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, sudilah menerima korban keselamatan yang kami persembahkan kepadamu pada hari raya Santa Peran Maria dikandung tanpa noda. Semoga berkat doanya kami pun bebas dari segala dosa, sebab kami percaya bahwa karena rahmat-Mu ia bebas dari setiap noda. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Engkau telah melindungi Santa Peran Maria dari setiap noda dosa asal, untuk mempersiapkan dia yang dipenuhi dengan rahmat-Mu menjadi bunda yang layak bagi putra-Mu. Engkau menjadikan dia awal mula gereja, mempelai Kristus yang elok tanpa cacat, sebab dialah perawan amat murni yang akan melahirkan putra-Mu, anak domba tak bernoda yang menghapus dosa kami. Dia pula lah yang Engkau tetapkan bagi umat-Mu sebagai pengantara rahmat dan teladan kesucian.
Dari sebab itu, bersama paduan suara para malaikat, kami memuji-Mu dan dengan penuh sukacita memuliakan Dikau sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan baginya." Ya Tuhanku dan Allahku. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Ya Tuhan dan Allahku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes. Ingatlah juga kan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa,
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Dan atas petunjuk penyelamat kita menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Semua pertubuhan tubuh nak Kristus kami sambut dengan sampai kematian. Amin. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Mari kita mendoakan doa perlindungan Allah dari wabah virus corona. Allah Bapa pemelihara kehidupan, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Lindungilah dan peliharalah kami, agar segera terbebaskan dari wabah virus corona. Anugerahkanlah kesembuhan bagi semua yang terjangkit. Berilah istirahat kekal kepada mereka yang berpulang dalam damai-Mu. Bantulah para tenaga medis, para dokter dan perawat, para relawan dan saudara yang merawat pasien, agar mereka tabah dan tegar dalam upaya mereka membantu sesama. Jagalah mereka dan seluruh sanak keluarganya agar tetap sehat dan aman sentosa. Tuntunglah para pemimpin bangsa dan agama agar mampu mengambil langkah-langkah yang lebih efektif dalam menangani wabah virus corona dan dampaknya. Semoga mereka mampu melibatkan seluruh warga untuk bersatu padu, meningkatkan kepedulian dan solidaritas, serta mengambil sikap yang tepat. Ini semua kami mohon dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan mengasihi kami kini dan selamanya. Santa Maria Bunda Penolong, doakanlah kami. Santo Yosef Pelindung Gereja, doakanlah kami. Malaikat Agung Santo Mikael, Gabriel dan Rafael, doakanlah kami. Santo Sebastianus, doakanlah kami. Santo Rohus, doakanlah kami. Santo Carolus Baromius, doakanlah kami. Santo Antonius Agung, doakanlah kami. Santo Quirinus, doakanlah kami. Santo Edmundus, doakanlah kami. Santo Damianus, doakanlah kami. Santa Dipna, doakanlah kami. Santo Eustachius, doakanlah kami. Santa Corona dan Santo Victor, doakanlah kami. Para kudus Allah, pelindung dari wabah dan segala penyakit, doakanlah kami. Amin. Hal-hal mulia dikatakan tentang Engkau ya Maria, sebab daripadamu telah lahir surya kebenaran, yaitu Kristus Tuhan kami. Marilah kita berdoa. Tuhan dan Allah kami, secara istimewa Engkau telah melindungi Santa Maria dari noda dosa sejak ia dikandung. Semoga sakramen yang telah kami sambut ini menyembuhkan luka-luka dosa dalam diri kami. Dan dengan demikian kami semakin berusaha untuk hidup suci dan murni di hadapan-Mu. Kuatkan kami untuk semakin setia kepadamu, sehingga apapun yang kami perjuangkan akan senantiasa menjadi tanda berkat bagi kami, bagi seluruh keluarga, bahkan masyarakat di sekitar kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Amin. Terima kasih kebersamaan kita pada kesempatan ini, semua yang mengambil bagian, semua yang hadir mengawali hari ini dengan merayakan hari raya Santa Peran Maria dikandung tanpa dosa. Mari senantiasa Sang Bunda Maria mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Untuk itu mari kita akhiri dengan mohon berkat-Nya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Semoga berkat Allah turun atas kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Dan demikian Pernekaristi kita mengawali hari ini telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari kita pergi, kita diutus. Amin. Mada Bakti 327. 327. Terpilih Bunda Maria, perawan yang termulia, putri amat bersahaja, jadi ibu maharaja. 4. Kami mohon